Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pagi hari ini. Dan biarlah doa syukur pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini ya Bapa, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau datang membawa ucapan syukur kami untuk kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Kuduskanlah setiap kami. Ampunilah setiap kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami. Supaya saat ini oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada di dalam keadaan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah hidup. Baik itu masalah-masalah yang kecil, atau bahkan masalah-masalah yang kita anggap itu masalah yang sangat besar, yang seringkali membuat kita merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa tidak sanggup? Ya, mengapa tidak sanggup? Dan mengapa harus ada masalah yang membuat kita sampai merasa tidak sanggup untuk menghadapinya? Saudaraku, ketika kita merasa kita tidak sanggup untuk menghadapi suatu masalah, maka hal itu sebenarnya memberikan satu indikasi bahwa kita tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan selama ini. Kita tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sebab Allah tidak pernah berubah setia. Perhatikan itu. Allah tidak pernah berubah setia untuk menolong anak-anaknya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seharusnya kita melihat ini sebagai janji Tuhan. Janji Tuhan yang tetap setia menolong orang-orang yang mau berharap kepadanya dan hidup takut akan Dia. Tetapi mengapa janji Tuhan itu seperti tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Persoalannya adalah masih ada penghalang dalam kehidupan kita yang membuat Allah tidak menyatakan pertolongannya ketika kita sedang menghadapi masalah hidup. Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah kejahatan dan dosa. Perhatikan itu. Itulah kenapa saudaraku, setiap saat kita harus berani memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Supaya kalau kita temukan ada sesuatu yang tidak patut yang kita perbuat di hadapan Allah, kita memohon pengampunan daripada Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Yesaya pasal 59, lalu kita membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, ini artinya apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu, Tuhan melihat, tetapi masih ada penghalang yang membuat
Tuhan tidak segera menolong kita. Perhatikan ini. Ayat 2 kita baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, ketika kita menyadari apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, barulah kita bisa mengerti, barulah kita bisa sadar mengapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah hanya mau berurusan dengan orang-orang yang selalu mau berjuang untuk hidup sesuai perintahnya. Orang-orang yang mau hidup hanya untuk melakukan kehendaknya. Perhatikan itu. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah ketika kita berjuang untuk terus menjaga kesucian hidup kita, kita berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita dan tetap tinggal di dalam kebenaran Allah. Hal itu sama dengan kita selalu menjaga perasaan Allah. Kita selalu belajar untuk menghargai dan menghormati Allah dengan cara hidup benar di hadapannya. Cara hidup seperti ini membuat hidup kita selalu menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Nah, ketika kita selalu hidup menjaga perasaan Tuhan, cara hidup yang demikian menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, orang yang tetap setia di dalam Tuhan, dia akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Percayalah. Sehingga kita tidak perlu takut apapun masalah hidup yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu saat kita menghadapi masalah hidup yang seberat apapun, kalau kita setia, kita menjaga perasaan Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan, Tuhan pasti menyatakan perlindungannya atas kehidupan kita. Selalu dilindungi oleh Tuhan. Saudara perhatikan itu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 26 ayat 27. Firman Tuhan katakan begini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27 perhatikan baik. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau kita selalu mengharapkan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka di sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Hidup terus menjaga perasaan Tuhan. Saudaraku, oleh karenanya mari kita periksa hidup kita. Lalu kita mulai merubah cara hidup kita untuk hidup setia kepada Allah. Artinya setiap saat kita harus menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Dan kita mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Percayalah saudaraku, orang yang ditemukan hidupnya benar di hadapan Tuhan akan selalu mendapatkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 12 dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus meninggalkan setiap cara hidup kita yang tidak patut, ya, yang dipandang itu merupakan kejahatan di mata Allah. Kita harus tinggalkan itu semua. Lalu kita mau berjuang hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita terus menjaga hidup kita supaya tetap sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka percayalah, apapun masalah hidup yang kita hadapi, Tuhan akan selalu melindungi kita. Perhatikan itu saudaraku. Tetapi kita juga harus tahu, seringkali
Justru Tuhan izinkan ada masalah hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya lewat masalah hidup itu Tuhan bisa mendidik kita. Tuhan akan membentuk kita lewat semua persoalan hidup yang kita hadapi, supaya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan secara rohani. Dan pada akhirnya, lewat persoalan-persoalan hidup itu, kita semakin disempurnakan. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai standar kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih yang mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus menyadarkan kami, di mana di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, seharusnya kami terus memeriksa apapun yang kami lakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak ya Bapa di sorga. Kami mau berjuang untuk terus hidup benar, hidup dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Kami mau berjuang untuk terus hidup menjaga perasaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Terima kasih yang mulia. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.